pertanyaan dari anak kedua aku gini, Mama katanya, kan Mama suka make a wish katanya sama Allah, tapi kenapa Mama kok kena COVID sampai mamanya kayak gini nafasnya kayak gitu. Anak tanya nggak, kenapa sih gitu? Kok harus dites gitu? Terus harus dites gitu ya semua gitu, nih tes apa gitu Bunda? Terus kita kenapa gitu? Terus Bunda Fani cara memberi pengertian, penjelasan ke anak-anak gimana? Jadi kebenaran kalau untuk swab, untuk anak-anak ini bukan kali pertama ya. Memang kita memang suka melakukan swab gitu kan ya. Gitu. Terus ya, nah terus udah gitu juga pada saat kemarin kena, anak-anak pasti kaget ya, tapi karena mereka juga udah pernah dapat edukasi dari aku, dapat edukasi juga di sekolah tentang apa itu namanya COVID-19 gitu loh. Nah jadinya mereka udah siap nih, oh positif gitu kan, oh positif gitu. Nah terus yang lucunya nih, kan yang pertama kali positif itu Kimora kan, jadi otomatis Kimora sama aku di atas. Nah Kaiza nih anak kedua dia ngomong gini, Mama aku pengen positif juga biar bisa main di atas sama kakak. Aku yang Kai jangan Kai, kasihan banget. Dan akhirnya begitu ternyata tahu mereka semua positif, kita tuh kayak pelukan yang wah gitu, kayak berasa bukannya maksudnya ngerasa ada temen ya, tapi tuh jadi kayak untuk aku pribadi jadi kayak ya Allah nggak apa-apa, ini kita positif semua, berarti kita dikasih kepercayaan untuk bisa saling menjaga satu sama lain, dan semoga hasilnya oke dan bisa melalui semua dengan indah gitu loh. Dan aku sempat nih ya, pada saat aku lagi nafasnya berat, pertanyaan dari anak kedua aku gini, Mama katanya, kan Mama suka make a wish katanya sama Allah, tapi kenapa Mama kok kena COVID sampai mamanya kayak gini nafasnya kayak gitu. Udah kan berarti kan kalau kayak gitu kan kita harus pinter-pinter menjawab ya gitu, jangan sampai kesannya jangan sampai salah lah gitu pemikirannya. Udah akhirnya aku saat itu dalam waktu sepersekian detik aku menyiapkan jawaban dan akhirnya dia mengerti gitu loh kenapa gitu. Ya karena ini sulit banget ya, pertanyaan anak-anak itu kan kadang-kadang kita nggak menduga sama sekali gitu, luar biasa ya. Karena kita harus menyiapkan jawaban yang bisa dimengerti, dipahami dan nggak meleset gitu ya, karena harus yang bisa dimengerti, dipahami, dan bikin mereka tenang dan bikin semangat gitu loh. Dan aku juga nyaranin banget nih buat kayak misalnya kalau misalnya ada teman-teman yang isolasi mandiri di rumah, harus banget untuk mengecek kondisi semua anggota keluarga setiap hari, terutama orang tua, terus anak-anak nih harus banget dicek, karena sejujurnya anak-anak aku tuh termasuk yang cepat sembuhnya, dan ternyata teman aku bilang juga memang yang namanya anak-anak cepat sembuh gitu loh. Jadi mereka hanya mengalami demam, pusing, diare, pegel-pegel tulang tuh kayak cuma beberapa hari, cuma 3 hari gitu deh mereka nggak enaknya gitu. Nah jadi tetap nih sampai hari ini pun harus aktif nanya, kayak misalnya pusing nggak, ada yang nggak nyaman nggak, terus nafasnya gimana. Nah itu tetap harus banget ditanya sampai kita swab lagi hasilnya negatif gitu. Kenapa? Karena biasanya anak-anak tuh kan mereka cenderung sabar banget dibanding dewasa. Terus mereka tuh kayak anak-anaknya kayak nggak ngeluh gitu loh. Jadinya tuh ya udah misalnya nafasnya nggak enak, ya udah terima aja, mungkin emang gini gitu. Dan ternyata kan terbukti dengan akunya nanya terus, ternyata Kimora bilang nafas aku nggak enak mah, di sini kayak ada yang ganjel dibilang, terus kayak ada dingin gitu mah kalau nafas, kalau gitu katanya kayak ada dingin. Terus akhirnya aku pikir ya ampun, ini Kimora ngalamin loh yang aku rasain. Kayak di sini tuh ganjel, kayak emang ada yang nutup gitu, terus nafas nggak nyaman. Bahkan kalau aku sampai sakit di sini, aku sampai nanya ke dokter, dok itu apa sih dok? Itu sinus bukan? Gitu-gitu. Enggak, emang kayak begitu, karena kan lagi terganggu kan pernafasannya gitu, apanya kayak gitu. Jadi harus banyak-banyak tanya sama anak. Ya update ya setiap saat ya. Iya. Mungkin karena anak-anak juga belum ada beban pikiran kali ya. Bener. Setiap hari kan mereka kan bermain dan happy gitu ya. Jadi cepet pulih gitu ya kondisinya. Soalnya bayangkan kalau dewasa begitu tahu misalnya, wah
positif, satu keluarga pasti Mana-mana nih ya gitu. langsung yang menjalar, oke, what next, what to do, apapun kepikiran semuanya gitu kan ya, gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Nah tapi kalau anak-anak mungkin karena merekanya tetap santai dan aku juga di rumah tetap bikin suasana mereka nyaman main, nyaman belajar, tetap fun gitu kan, walaupun aku kadang-kadang pernah ngurusin mereka sampai kayak mau pingsan gitu kan. Terus udah gitu tetap fun, jadinya mereka ya udah lebih kuat gitu, lebih cepat. Iya, nggak mikirin apa-apa gitu kan, dikiranya mungkin pegel-pegel linu biasa, padahal itu efek dari COVID.